Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita hari-hari ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, dan kita boleh mencintai Tuhan, dan kita juga harusnya hidup seperti Yesus hidup. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dalam hidup kita untuk berbuat jahat. Justru Yesus Kristus mengajarkan kepada umatnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk berdamai, untuk selalu memberikan suatu keteduhan bagi semua orang. Sehingga setiap kehidupan orang-orang percaya itu harus memiliki kelemah lembutan. Dan di situ juga ada kasih, ada pengampunan, ada damai sejahtera. Sehingga ketika kita melihat anak-anak Tuhan yang jujur, yang tulus hati mencintai Tuhan, bisa kita lihat dalam setiap sisi gerak langkah secara fisik hidupnya. Kita tahu orang ini mencintai Tuhan dengan sungguh, sehingga dengan gaya kehidupannya kita tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, terkait dengan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, inilah yang harusnya setiap kita merasa bangga, merasa bersukacita, memiliki Yesus yang luar biasa. Nilai-nilai kehidupannya, nilai-nilai kebenarannya itu menggugah untuk kita saling menghargai, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Entah dalam perbedaan-perbedaan apapun, baik dalam perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, berpikir, perbedaan suku, bahasa, dalam segala hal budaya di dalam kita hidup di dunia ini. Kita merasa bangga bahwa Yesus Kristus mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengasihi. Dan justru di situ perintahnya adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi berapa banyak orang-orang yang hari ini mengikut Tuhan selalu berbuat jahat. Bukan hanya kepada orang yang tidak seiman, tetapi kadangkala dengan orang-orang seiman juga berbuat jahat. Hidupnya berbuat jahat. Dan kejahatan ini jangan dilihat hanya secara fisik, tetapi kejahatan itu juga bisa bicara tentang ucapan-ucapan kepada orang lain, caci makian kepada orang lain. Padahal orang-orang yang mencintai Tuhan tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita hari ini diajarkan Yesus untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, seharusnya kita implementasikan, kita wejawantakan dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Karena mengikut Yesus bukan seperti angan-angan. Mengikut Yesus bukan berarti seperti impian, tetapi mengikut Yesus konsekuensinya adalah hidup kita harus kita nyatakan buktikan lewat kehidupan kita hari ini. Bukan sekedar liturgi, bukan sekedar agamawi, bukan sekedar kita mengikuti ibadah-ibadah lalu stop sampai di situ. Tidak, tetapi harus ada kontinuitas. Harus kita buktikan bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus juga harus kita buktikan lewat kehidupan kita. Setiap eksistensi hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat sedih, kita sangat sedih kalau setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang hari ini mencintai Tuhan, kadangkala mendestroyer temannya sendiri, yang kadangkala ingin menghancurkan temannya sendiri, nggak saling menghargai. Mungkin kita mau menghargai orang lain, tapi orang itu tidak memiliki menghargai dengan orang lain. Kita sudah mengalah, tapi dianggap kita ini orang yang patut kayaknya harus disengsarakan. Itu kan sebenarnya nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran yang jahat. Anak-anak Tuhan yang mengatakan anak-anak rohani, anak-anak yang mencintai Tuhan, tetapi tidak sebanding dengan kehidupan yang nyata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang harusnya kita pikirkan. Apakah seperti ini mencintai Tuhan? Apakah seperti ini kita mengikut Yesus? Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kadangkala kita saling membunuh karakter, saling membunuh mental kita. Sesama anak-anak Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan.
Tidak boleh seperti itu. Karena kalau kita meneladani Yesus dengan jujur, dengan luhur, dengan kecintaan yang sungguh besar dalam hidup kita, sebenarnya tidak ada sebersit pun di dalam benak kita, di dalam hati kita untuk mencederai orang lain. Kalaupun hari ini kita lost, kalaupun hari ini kita mungkin tidak terkontrol, dan ketika kita diberikan hikmat kepada Tuhan, pewahyuan bagi Tuhan, apa yang kita kerjakan ini salah. Ayo tata diri kita dengan baik. Ayo jaga batinia kita dengan baik. Hati kita jaga dengan baik. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya Tuhan juga tahu bahwa hidup kita hari ini terus berproses dan kita ingin hidup sempurna seperti Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang sebenarnya yang harus kita rajut, yang harus kita gumuli, dan kita hari ini terus berani untuk mengatakan, Tuhan, aku hari ini memang tidak sempurna. Tetapi ketika hari ini aku mau berusaha untuk hidup seperti yang Engkau teladankan dalam hidupku, maka aku harus berjuang. Nah, hal-hal seperti ini harusnya terus digelorakan. Semangat batiniah, semangat spirit seperti ini harus digelorakan dalam setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara mencintai Tuhan hanya sekedar agama, mencintai Tuhan hanya sekedar supaya engkau memiliki agama, salah semuanya itu. Tetapi engkau memiliki Yesus, harus engkau hidupi Yesus itu di dalam hidup kita, saudaraku. Ini memang tidak gampang. Tetapi ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita, maka hari ini kita harus mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah cahaya kebenaran firman Tuhan terus menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kita, menerangi setiap pikiran kita, sehingga kita tidak memiliki niat jahat, tidak memiliki rasa ingin menghancurkan sesama, apalagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Hari ini kalaupun kita lost, rendah hati. Miliki hati yang rendah hati. Miliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kita ini ada yang mengatur. Jangan berkira, jangan menganggap bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain kita santai-santai, enak. Rasa kayak gak ada terbeban dalam hidupnya. Hal-hal semacam ini saudaraku, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap terus melakukan hal-hal semacam ini, saudara dengan sengaja ingin mencederai orang lain, lewat tutur kata, lewat sikap. Saudara, kalau hari ini saudara tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan, tunggu tanggal mainnya Tuhan akan berbicara kepada setiap orang yang model seperti ini. Dan ini sangat berbahaya ketika Tuhan berbicara langsung kepada saudara-saudara sekalian. Nah kalau hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan kita berlaku jahat kepada orang lain. Miliki rasa kasih, miliki rasa belas kasihan kepada orang lain. Lalu kalau kita tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain, untuk apa kita mengikut Kristus? Siapa yang saudara ikuti? Kalau hari ini saudara tetap hidup di dalam kehidupan seperti itu, berarti saudara salah mengikut Yesus. Itu bukan Yesus yang sesungguhnya, itu Yesus yang lain. Yesus yang sesungguhnya adalah mengajarkan kita bagaimana kita mencintai dan mengasihi sesamanya. Kalau orang lain berbuat jahat, kita jangan lagi berbuat jahat. Kalau orang lain mencaci kita, kita jangan lagi mencaci maki. Tapi bagaimana kita bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Karena di situ hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau hari ini kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, saya percaya kita dipanggil untuk menerima berkat Tuhan itu. Nah berkat yang Tuhan sediakan itu sungguh sangat luar biasa. Tidak pernah kita akan pikirkan. Tapi yang jelas hari ini ketika saudara sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.